Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita semua. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih sudah mau mampir. Semoga kita disehatkan badan, dilenggarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Mohon maaf jika ada salah. Bismillahirrahmanirrahim. Mencela kesombongan. Perlu diketahui bahwa perasaan sombong dan ujub termasuk dua dosa yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sa'asrifu an ayatiyal ladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi." Artinya, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Quran Surah Al-A'raf ayat 146. Dalam ayatnya yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar." Artinya, demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala mengunci mata hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Quran Surah Al-Mu'min ayat 35. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid." Artinya, dan mereka memohon kemenangan dalam kurung atas musuh-musuh mereka, tutup kurung, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Quran Surah Ibrahim ayat 15. Dalam ayatnya yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Quran Surah An-Nahl ayat 23. Dalam ayatnya yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan dihina-hina. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 60. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mizqala habbatin min khardalin min kibrin wala yadkhulun nara rajulun fi qalbihi
misqala habbatin min khardalin min imanihi. Artinya tidak akan masuk surga siapapun yang di hatinya terdapat sekecil biji sawi dari perasaan sombong, dan tidak akan masuk neraka orang yang di hatinya terdapat sekecil-kecil biji sawi dari kehinaan. Hadis riwayat Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud, hadis nomor 91. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam sebuah hadis kudusi, Al-kibriya'u ridai wal adhamatu li izari paman za'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannama. Artinya, kebesaran adalah selendangku, keagungan adalah sarungku. Siapapun yang menyaingiku salah satu darinya, maka aku akan melemparkannya ke dalam api neraka jahanam. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis nomor 4174. Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu berkata, yang artinya, Abdullah bin Amru pernah bertemu dengan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di atas bukit Sofa. Maka keduanya berhenti di atas bukit Sofa. Tetapi Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu meneruskan perjalanannya, sedangkan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menangis. Tanya mereka, "Wahai Ibnu Umar, mengapa engkau menangis?" Ibnu Umar menjawab, Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang di hatinya mempunyai perasaan sombong meski sebesar biji sawi, maka Allah akan melemparkan wajahnya ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis nomor 7015, dan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, hadis nomor 8154. Dalam hadisnya yang lain, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yarzalur rajulu yadhabu binafsihi hatta yaktaba fil jabbarin fayusibuhu ma asabahum minal adabi. Artinya, tiada henti-hentinya seorang menyombongkan dirinya sampai ditulis sebagai seorang yang sombong, maka ia disiksa seperti orang-orang yang sombong. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis nomor 2000. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yakhruju minan nari unukun lahu udunani tasma'ani wa ainani tubsirani wa lisanun yantiku yaqulu ukiltu bisalasatin bikulli jabbarin anidin wa bikulli man da'a maullahi akhar wabil musawwirin. Artinya, di hari kiamat kelak akan keluar seekor binatang yang mempunyai leher dengan kedua telinga yang dapat mendengar dan kedua yang dapat melihat, dan sebuah lisan yang dapat berkata. Ia berkata, aku yang dipasrahi untuk menyisa 3 orang, yaitu orang yang sombong dan congkak, setiap orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain,
dan seorang pelukis. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis nomor 2574. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang arti tahajatul jannatu wan naru, faqalatin naru usirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirin, waqalatil jannatu mali la yadkhulani illa du'afa'un nasi wa saqatuhum wa ajzatuhum, faqarallahu lil jannati innama anta rahmati arhamu bika man asya'u min ibadi, wa qala lin nari innama anta adabi u'adzibu bika man asya'u wa likulli wahidatin minkuma mala'uha. Artinya surga dan neraka saling berbeda. Maka neraka berkata, aku ditempati oleh orang-orang yang suka sombong dan berlaku sewenang-wenang. Surga berkata, tidak seorang pun yang masuk ke dalamku kecuali seorang yang lemah, seorang yang tidak berharga dan tidak dipedulikan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada surga, sesungguhnya engkau adalah rahmatku. Aku merahmati siapapun dari hamba-hambaku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada neraka, sesungguhnya engkau adalah tempat siksaku, dan aku menyiksa siapapun yang aku kehendaki. Masing-masing dari kalian telah aku penuhi dengan penduduknya masing-masing. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4850 dan hadis riwayat Imam Muslim nomor 2846. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Inna Nuhan alaihi salamu. Nah, ini kita membaca buku ini. Kita membaca buku ini.